Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adila Afriani, kelas 12 IPA 4, akan mempresentasikan tentang teknik DNA rekombinan, isolasi DNA, transplantasi gen, dan memasukkan DNA ke dalam sel hidup. Teknik DNA rekombinan. DNA rekombinan adalah teknik mengubah susunan DNA suatu organisme dengan cara menyisipkan gen asing ke organisme tersebut sehingga diperoleh sifat yang tidak dimiliki sebelumnya. Proses DNA rekombinan yaitu 1. Ada isolasi DNA, 2. Ada transplantasi gen, 3. Ada memasukkan DNA ke sel hidup. Proses DNA rekombinan. Isolasi DNA pertama kali dilakukan oleh ilmuwan asal Swiss bernama Friedrich Miescher pada tahun 1869. Ia menemukan senyawa asam yang mengandung nitrogen dan fosfat pada inti sel dari sel darah putih. Isolasi DNA. Isolasi DNA adalah metode untuk mendapatkan asam deoksiribonukleat dari suatu makhluk hidup. Prinsip isolasi DNA yaitu prinsip dasar isolasi total DNA atau RNA dari jaringan adalah dengan memecah dan mengekstraksi jaringan tersebut sehingga akan terbentuk ekstrak sel yang terdiri dari DNA, RNA, substansi dasar lainnya. Tujuan isolasi DNA. Tujuannya yaitu isolasi DNA bertujuan untuk memilih dan memisahkan DNA maupun gen yang akan dikehendaki. Proses isolasi DNA itu ada di gambar. Pertama, sediakan tabung reaksi, lalu masukkan DNA, RNA, protein, dan air. Setelah itu ditambahkan dengan fenol, maka terjadi dua bagian gini. Jadi dua bagian, lalu diaduk sehingga warnanya berubah seperti gambar ini. Lalu dimasukkan ke mesin sentrifugal, maka hasilnya akan memisah menjadi dua. Yang bagian atas itu ada DNA, RNA, dan air, sementara bagian bawah itu ada protein dan fenol. Transplantasi gen. Transplantasi gen adalah usaha memanipulasi gen untuk mendapatkan produk baru dengan cara menyisipkan gen tertentu atau DNA rekombinan agar organisme penerimanya memiliki sifat-sifat yang diinginkan. Transfer gen ini dilakukan melalui perantara plasmid. Plasmid sendiri merupakan gen melingkar yang terdapat dalam sel bakteri. Dale dan Park 2004 menyebutkan bahwa plasmid menyediakan sebuah dimensi ekstra yang penting terhadap fleksibilitas respon organisme terhadap perubahan lingkungan. Cara transplantasi gen. Transplantasi gen atau DNA dilakukan dengan cara menyambung atau merekatkan gen yang telah diisolasi ke dalam DNA plasmid vektor dengan menggunakan enzim ligase. Enzim ini mampu menyambung ujung-ujung nukleotida dan berperan sebagai lem biologi. Hasil penyambungan ini disebut DNA rekombinan yang mengandung DNA asli vektor dan DNA asing. Proses transplantasi gen yaitu ada sel manusia yang diambil DNA-nya sehingga terlihat pada gambar itu gennya seperti ini dan dipotong oleh enzim. Selanjutnya ada sel manusia yang diambil DNA dan plasmid. Ini seperti gambar. Lalu plasmid yang melingkar itu dipotong juga oleh enzim.
Hasil dari perpotongan gen dan plasmid ini menjadi satu di tengah sehingga bergabung seperti ini, sehingga di dalam bakteri itu ada plasmid dan gen sudah bersatu. Masukkan DNA ke sel hidup. Masukkan DNA baru yang telah membawa segmen DNA cangkokan, kemudian memasuki tahapan akhir, yaitu dimasukkan ke dalam vektor sel bakteri maupun virus. Pemasukan ini melalui proses pemanasan dalam larutan NaCl atau melalui proses elektroporasi. Teknik memasukkan DNA ke sel hidup. Setelah melakukan ligase atau penggabungan DNA, maka proses selanjutnya memasukkan DNA rekombinan ke dalam sel prokariot maupun eukariot, sehingga DNA rekombinan dapat bereplikasi dan bahkan dapat diekspresikan. Contoh DNA rekombinan pada gambar. Enzim restriksi untuk memotong DNA, contoh enzim EcoRI, telah diisolasi pertama kali oleh Herbert Boyer pada tahun 1969 dari E. coli. Enzim EcoRI memotong pada bagian basa G dan basa A pada sequence GAA-TCC. Ini contohnya GAA-TCC itu memiliki hasil CTTA dan ATTC dan ATTC. Ini adalah hasil pemotongannya. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.